Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini. Semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini. Tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami butuh damai-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Bapa membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Sama-sama. Oh
membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Sambil bangkit berdiri, oh darah Tuhanku, sumber membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Mari lebih sungguh lagi sama-sama. Oh darah Tuhanku, sumber membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Lebih sungguh lagi. Oh darah Tuhanku, sumber membasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah, hanya oleh darah, hanya oleh darah, hanya oleh darah, hanya oleh darah hanya oleh darah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan. Darah-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Darah-Mu tercurah bagi kami. Darah-Mu yang menyembuhkan kami. Kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Salib-Mu kami bersyukur Tuhan. Karya keselamatan Engkau bagi kami. Oh kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana.
Kasih berlubang paku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Sama-sama kita katakan, kasih jumpai aku di sana. Kasih mati terpikat, Tuh hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati terpinta, Tuh hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Mari lebih sungguh lagi, gereja Tiberia, sama-sama katakan, kasih jumpai aku di sana. Kasih mati terpikat, kasih mati terpikat, Tuh hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana. Kasih memeluk aku di sana. Kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau terus mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang mau lebih lagi menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Ayo boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, tepuk tangan di atas kepala kita. Buat darahnya yang menyucikan, darahnya yang menguduskan, darahnya yang membenarkan, mengampuni setiap kita. Sekali lagi kita boleh angkat tangan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan setiap kami Tuhan Yesus. Karena darah-Mu Tuhan menguduskan kami. Syukur bagi pengorbanan-Mu Tuhan.
mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan, amin, memerintah selamanya atas semua yang. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Sama-sama Tiberias. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia hanya bagi Engkau Tuhan, anak domba. Mari angkat tangan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi Tiberias, kita bersyukur. Angkat tangan Bapak Ibu, sebab Engkau mulia dan layak, amin, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah. Haleluya. Mari angkat tangan, sembah Tuhan Yesus. Oh, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, menyucikan, menguduskan, melayakkan, mengampuni kami. Segala kemuliaan, segala hormat, syukur hanya bagi Allah kami. Mari umat-umat kepunyaan Allah Gereja Tiberias, kita beri tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Muaya, oh atas semua yang di bumi, oh atas semua yang di bumi. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Di atas kepala, tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Bersyukur buat darahnya, bersyukur buat darahnya, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, oh Tuhan, kami bersyukur buat darah-Mu Tuhan. Oh, oh.
sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah Tuhan, darah-Mu tercurah. Mari buka hati Bapak Ibu di atas Kalvari. Segala syukur bagi Tuhan Yesus yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Ayo angkat tangan kita lebih lagi. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, oh anak domba. Darah-Mu Tuhan tercurah di atas Kalvari. Bisa lebih dahsyat lagi gereja Tiberias, sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus, sebab Engkau yang layak terima pujian, amin, hormat dan kuasa kami beri hanya bagi Tuhan sekarang dan selamanya. Kita boleh tepuk tangan di atas kepala kita Tiberias. Mari bersama-sama. Sebab Engkau yang kudus, oh anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Amin. Oh, terima pujian, hormat dan kuasa. Boleh sekali lagi sama-sama kita bersyukur. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, kudus anak domba Allah. Haleluya, darah-Mu menyucikan, curah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa. Biar layak bagi Tuhan, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Boleh lebih dahsyat lagi, tepuk tangan bagi Tuhan di atas kepala. Haleluya, haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Hanya oleh darah Tuhan Yesus kami dikuduskan, kami diampuni, kami disucikan, kami dilayakkan. Hari ini Tuhan, kami datang di rumah-Mu yang kudus untuk kami boleh menyadari kalau kami ada sampai hari ini
Karena pengorbanan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat karya keselamatan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak Allah merupakan anugerah yang besar bagi setiap kami. Kini kami mau lebih lagi Tuhan diberkati, diajar melalui kebenaran dari firman Tuhan, suara gembala yang memberkati setiap kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gereja Tiberias yang disayang sama Tuhan, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, haleluya. Boleh kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di hari ini di ibadah Jumat Agung Gereja Tiberias. Sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Pendeta Darniati Pariaji dengan tema firman Tuhan, erat dengan Allah. Selamat menyaksikan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Erat dengan Allah itu artinya mengetahui hal-hal yang dari Bapa, mengerti kehendak Allah, mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Karena mereka orang yang dekat dan intim dengan Allah, berarti mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Itu penting sekali kita intim dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita erat dengan Allah, kita akan mengerti apa yang diperbuat Allah. Hal yang kedua, erat dengan Allah adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menjadi sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya dan melakukan segala perintahnya. Harus bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Tuhan Yesus. Ketiga, erat dengan Allah itu artinya kita percaya kepada Allah, kita mempunyai iman yang besar. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun kita kadang-kadang tidak mengerti, percaya walaupun belum melihat. Orang yang beriman akan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Keempat, erat dengan Allah artinya berjalan bersama Allah. Artinya Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Kita harus menjadikan Tuhan nakhoda dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi kita. Karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk hidup kita. Karena Tuhan adalah Sang Penerobos. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia, dan Tuhan Yesus pasti memberkati Bapak Ibu. Sama-sama kita rindu diajar, diubahkan oleh firman Tuhan, namun sebelumnya sama-sama kita akan diberkati melalui pembacaan dari suara Gembala Sidang kita pada hari ini, pada hari Jumat. Suara Gembala dengan judul Memperingati Jumat Agung. Romawi yang pertama, pembukaan. Mari kita semua memperingati hari Jumat Agung. Mari kita memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus disalibkan, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita memperingati Jumat Agung untuk mengucap syukur atas kasih-Nya yang besar. Kasih Tuhan Yesus kepada kita semua yang telah berkorban dan mati di atas kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang rela berkorban nyawa dan menumpahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, sucikan pikiran kami, perkataan kami, dan segala perbuatan kami untuk dipersiapkan menghadap Engkau di sorga. Romawi yang kedua, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, menyatakan diri sebagai Allah dengan bukti kuasa-kuasa. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Tuhan Yesus memerintahkan gereja Tiberias untuk menerangkan bahwa Dia adalah Allah, yaitu saat tergantung di atas kayu salib pada jam 12.00 sampai dengan 15.00 dengan bukti-bukti kuasanya. Yang pertama, sebagai Allah penguasa di sorga, Ia menentukan siapa orang-orang yang bisa masuk ke sorga. Tuhan Yesus berkata kepada orang yang disalib di sebelah kanannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Yang kedua, sebagai Allah, Tuhan Yesus punya kuasa mengampuni dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Berkuasa atas matahari, dibuat gerhana kurang lebih 3 jam. B. Berkuasa atas bumi, terjadi gempa bumi saat itu, batu-batu berterbangan. Peristiwa ini mengacu pada ucapan Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Romawi yang ketiga,
Tuhan Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Yang pertama, Tuhan Yesus dimahkotai duri agar kita diberikan mahkota kehidupan di sorga. Mari kita semua suci pikiran kita. Yang kedua, pada saat Tuhan Yesus kehausan di atas kayu salib, diberikan cuka yang asam agar mulut kita tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak memfitnah, agar ucapan kita diampuni. Mari kita semua suci dalam perkataan kita, jaga ucapan kita, jangan berdusta. Yang ketiga, Tuhan Yesus telah menumpahkan darahnya dari tangannya, dari kakinya, ditikam tubuhnya, agar tubuh kita tidak dijilat oleh api neraka. Gereja Tiberias diberi perintah oleh Tuhan Yesus untuk mengembalikan kuasa di balik tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus yang benar agar kita menjadi warga sorga dan pesta di sorga. Yang keempat, mari kita bertobat dan bertobat setiap hari, setia sampai mati. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita dan menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama kita boleh tepuk tangan buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu. Sama-sama kita mau diubahkan oleh firman Tuhan bersama dengan gembala sidang kita terkasih. Mari satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini, di hari Jumat Agung kembali kami datang beribadah sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami terus mengucap berkat bagi gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan pagari gereja kami. Kami juga doa buat gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kata firman Allah, pasti mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kuasa iblis yang mengganggu jalan ibadah kami, yang mengganggu kami dengan firman. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Roh Kudus, kuasai tubuh, jiwa, roh pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang bersyukur, kita yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala kita buat karya kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Mari gereja Tiberias, angkat tangan kita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Mari bangkit berdiri, angkat kedua tangan setiap kita. Kaulah Tuhan
penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Engkau yang berfirman Tuhan, dan kami percaya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Mari gereja Tiberias lebih dahsyat lagi. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau sembuhkan sakit. Dengan kasih Kristus kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Ibu Pendeta Datniati Pariaji, sampaikan firman Tuhan. Bukanku, Kaulah Tuhan. Katakan, Kau berfirman Tuhan dan sembuhkan setiap kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan. Mari Tiberias, angkat tangan kita dengan iman, percaya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau. Kami merayakan Jumat Agung Tuhan Yesus, di mana inilah karya keselamatan yang Kau kerjakan untuk kami. Kau menyelamatkan kami, Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul, kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua, urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan juga penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus pemberitaan firman ini, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja. Engkau ya Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara untuk mengurapi kami, membangun iman kami, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita bersama merayakan Jumat Agung, yang mana ini adalah nanti hari ketiga Tuhan Yesus akan bangkit. Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita saudara sekalian, mengampuni dosa kita. Ya, dosa awal, dosa nenek moyang, dan dosa kita. Ya, kalau kita minta ampun, kita pasti diampuni. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita dalam hidup harus berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian ya. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, yaitu kematian Yesus yang menyelamatkan. Kematian Yesus yang menyelamatkan. Kristus sendiri yang memberitahukan kepada kita maksud kedatangannya di dunia ini. Ia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sekalian, sebagaimana di Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Tuhan Yesus yang mengatakan ini. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam kesempatan yang lain, Tuhan Yesus juga berkata bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebagaimana di Markus 10 ayat 45 dikatakan, Yesus juga yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, saudara sekalian. Juga dalam kesempatan lain, saudara sekalian, juga Rasul Paulus juga dengan jelas menyatakan maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, saudara sekalian. Di Galatia 1 ayat 4 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya
karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Demikian kehendak Allah dan Bapa kita, saudara sekalian. Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Juga di Titus 2 ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, saudara. Jadi jelas dari firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa kematian Yesus adalah untuk menyelamatkan orang dari dosa. Bebaskan manusia dari dunia jahat sekarang ini. Memurnikan dan menguduskan manusia, menciptakan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, saudara sekalian. Nah, Argo bacakan di Matius 27 ayat 45 sampai 50, kemudian Yesaya 53 ayat 3, Argo. Matius 27 ayat 45 sampai 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Jadi kematian Yesus yang menyelamatkan, ya saudara sekalian, ya kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Satu adalah kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dengan manusia, saudara sekalian. Di Matius 27 ayat 45 sampai 50, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ, ia berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, saudara sekalian. Di Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dari ayat firman Tuhan yang kita dengar, saudara, jelas bahwa kematian Yesus untuk memberi kepada manusia pengampunan dan kemuliaan pada saat yang akan datang. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dan membayar harga bagi dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan cara Dia yang tidak mengenal dosa, menanggung dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama, kematian Yesus yang menyelamatkan adalah kematian Yesus menciptakan perdamaian. Kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dengan manusia, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Matius 27 ayat 51, kemudian Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Matius 27 ayat 51.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 27 ayat 51 katakan, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Kemudian Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi hal yang kedua, kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kematian Yesus yang menyelamatkan adalah kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Tadi yang pertama, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Ya, sekarang yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Keberadaan tabir dalam bait Allah menggambarkan ketidaklayakan manusia untuk bersekutu dengan Allah atau menghampiri Allah. Allah yang maha suci tidak mungkin bersekutu dengan manusia yang penuh dosa. Kematian Yesus telah merobek tirai pemisah antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah memungkinkan kembali manusia bersekutu dengan Allah, saudara sekalian. Saya ulangi, kematian Yesus telah merobek tirai pemisah antara Allah dan manusia. Kematian Yesus telah memungkinkan kembali manusia bersekutu dengan Allah. Kematian Yesus membuka jalan yang baru bagi manusia untuk dapat langsung bersekutu dengan Allah. Tadi di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Sehingga sekarang kita menjadi anak Allah dan bisa dengan leluasa memanggilnya Bapa, saudara sekalian. Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi hal yang kedua kematian Yesus menyelamatkan adalah kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Yang pertama tadi, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Kemudian Argo bacakan Matius 27 ayat 52 sampai 53 Argo. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 27 ayat 52 sampai 53 katakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, di sini kelihatan saudara sekalian bahwa nanti Tuhan Yesus bangkit, saudara sekalian, pada hari Minggu kita akan merayakan Paskah, saudara sekalian. Kematian Yesus sekarang ini, ya, kematian Yesus yang menyelamatkan. Yang ketiga adalah kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Kematian Yesus menjadi jaminan bagi kita bahwa kita beroleh keselamatan. Dengan kematian Yesus, maka ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Melalui peristiwa Jumat Agung ini, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib sebagai ganti kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Dengan kematian Yesus ada jaminan
bahwa kita akan diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Ya, dengan kematian Yesus ada jaminan bahwa kita akan diselamatkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kematian Yesus yang ketiga, saudara sekalian, kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Kemudian Argo bacakan Titus 2 ayat 12 sampai 14, kemudian 1 Yohanes 3 ayat 4, Argo. Titus 2 ayat 12 sampai 14. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Demikian firman Tuhan. Titus 2 ayat 12 sampai 14 katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat punyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, saudara sekalian. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 4 katakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, saudara sekalian. Jadi kematian Yesus yang menyelamatkan. Yang keempat adalah kematian Yesus membebaskan diri kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Ya, saudara. Tuhan Yesus telah menyerahkan diri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita sebagai umatnya. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, saudara sekalian. Ya, kita sudah ditebus dari segala dosa, kejahatan, dan pelanggaran terhadap hukum Allah dengan darahnya. Yesus telah menebus kita dengan cara hidup kita yang lama, saudara sekalian, yang sia-sia. Ya, Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Sebagaimana di 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat, saudara sekalian. Ya, Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia. Penebusan bukan hanya menghapus pelanggaran dan dosa saja, tetapi mengubah cara hidup kita yang tidak menolak lagi hukum Allah, yaitu firman Tuhan, saudara sekalian. Jadi kita akan mau menjadi pelaku firman Tuhan karena kita tahu kita sudah ditebus, maka jadilah kita mau melakukan firman Tuhan. Ya, kita tidak lagi menolak hukum Allah karena kita tahu kita sudah ditebus, otomatis kita sadar, saudara sekalian, ya, dan kita tidak mau melakukan dosa atau menolak hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi hal yang keempat, kematian Yesus yang menyelamatkan adalah kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Kematian Yesus yang menyelamatkan, satu adalah kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dengan manusia. Kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Yang ketiga, kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal, saudara. Dan yang keempat, kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah, saudara. Itulah, saudara sekalian, yang kita rayakan sekarang ini. Kita sudah ditebus
dengan cara yang sangat menyakitkan, saudara sekalian. Allah sebagai manusia, saudara sekalian, 100% manusia. Dia tebus, dia serahkan dirinya, dia berikan dirinya, dia tumpahkan darah, saudara, dengan penyiksaan yang luar biasa, saudara sekalian, untuk menebusan dosa kita, menyelamatkan kita, saudara sekalian. Nah, untuk itulah mari kita sadar diri semuanya, saudara sekalian, kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama, saudara sekalian. Itu yang diminta oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Kita saling mengasihi, kita saling, ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara sekalian. Kasihilah Allah dengan segenap hati dan jiwamu, saudara. Tuhan Yesus katakan demikian. Marilah saudara sekalian kita menyenangkan hati Tuhan dan membalas kasih Tuhan yang tak terkira itu kepada kita, saudara sekalian, dengan kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan menjadi saksi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Jangan kita berbuat yang salah, karena tadi juga firman Tuhan katakan, saudara sekalian, ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Itu di Titus 2 ayat 12-14. Rajin berbuat baik, saudara sekalian. Marilah kita menjadi pelaku daripada firman dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita senantiasa memperingati karya keselamatan Allah ini, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan dia sudah menumpahkan tubuh dan darahnya, dan kita untuk makan tubuhnya dan minum darahnya, saudara sekalian. Kita senantiasa rajin perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan dia ada di dalam kita, kita pun ada di dalam dia, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Dan inilah yang kita selalu rayakan, selalu kita ingat karya keselamatan Allah. Dan Gereja Tiberias selalu mengadakan perjamuan kudus dari setiap ada sesi, saudara sekalian, atau setiap acara atau servis, saudara sekalian, selalu ada perjamuan kudus atau mengingat karya keselamatan Allah itu, saudara sekalian, ya. Saya percaya, kita percaya semua, Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan ini, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga marilah kita dalam hidup bertobat dan bertobat. Setiap hari, tiada hari tanpa pertobatan. Bertobat dan bertobat dan hidup dalam pertobatan sepenuhnya. Tiap hari bertobat, setiap hari. Dan juga belajar dan belajar setiap hari juga. Belajar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan juga kita juga berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Karena kita tidak tahu masalah apa yang akan masuk ke dalam diri kita. Janganlah kita mengotorkan pikiran kita, ya saudara sekalian, hati kita. Jangan ada polusi masuk dalam pikiran kita, hati kita, jiwa kita, saudara sekalian. Juga rohani kita, saudara sekalian. Jangan terpolusi. Jangan sampai kita mau jahat atau memikirkan jahat atau apapun. Tapi pikirkanlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, ingatlah firman Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itulah hidup kita, kata-kata Tuhan Yesus atau kata-kata yang terdapat di firman Tuhan, saudara sekalian semua. Injil, full gospel ini adalah betul-betul adalah hidup kita, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka saudara kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian yang kekal atau lautan api miliaran tahun, saudara sekalian. Itu di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara. Marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang hidup benar-benar sepenuhnya di dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Dan kita juga menjadi Injil yang terbuka, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusannya Allah, saudara sekalian. Kita hidup di dalam kekudusan, hidup yang suci, saudara sekalian. Jangan mau tercemar. Dan kemudian juga kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca, saudara sekalian. Dan keselamatan ini yang Tuhan Yesus lakukan pada Jumat Agung ini, saudara sekalian, bukanlah untuk diri kita sendiri, karena menjelang, ya saudara sekalian, terakhir Tuhan Yesus hidup, ya saudara, amanat agung daripada Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman.
Otomatis kita harus menjadi pelaku firman dulu. Kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, barulah kita dapat menginjil. Ya, ciptakanlah dulu di rumah tangga Anda, di keluarga Anda, atau di komunitas Anda. Anda pelaku firman dulu, maka Anda bisa memberitakan Injil, saudara sekalian. Ya, itulah Tuhan Yesus menghendaki kita hidup di dalam Dia. Ya, kenapa Dia Allah turun ke dunia menjadi manusia? Dia mau kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan otomatis juga apa yang kita lakukan, biarlah kita semua dalam perkenanan Tuhan Yesus selalu. Demikian saudara sekalian, kematian Yesus yang menyelamatkan saudara sekalian, ya saudara, itulah saudara sekalian. Kematian Yesus yang menyelamatkan, satu, kematian Yesus menciptakan perdamaian antara Allah dan manusia. Yang kedua, kematian Yesus menciptakan persekutuan dengan Allah dan manusia. Yang ketiga, kematian Yesus menciptakan kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Dan yang keempat, kematian Yesus membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu pelanggaran hukum Allah. Kita mau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Karena membalas kasih Tuhan yang begitu besar, saudara sekalian, kita persembahkan hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, selamat hari Jumat Agung, saudara sekalian, memperingati Jumat Agung. Ya saudara sekalian, saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati melalui firman yang Ibu sampaikan. Kami terus berdoa, Tuhan pakai secara luar biasa Ibu, dan diberi kesehatan, umur panjang untuk terus mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bersama saya katakan, aku bersyukur, aku telah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan, oleh kematian Tuhan di atas kayu salib. Amin. Jadi saudara ingat ya, Gembala Sidang kita tadi sudah mengajar, kematian Yesus ini bukan kematian yang biasa. Ya, semua orang bisa mati, semua orang pasti akan mengalami kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Tapi kematian Yesus ini adalah kematian yang berbeda. Kenapa kematian Yesus adalah kematian yang berbeda? Karena kematian Yesus untuk menyelamatkan kita. Amin. Maka tadi kenapa kematian Yesus menyelamatkan? Yang pertama, karena kematian Yesus memperdamaikan Allah dengan manusia. Yang kedua, kematian Yesus yaitu memberikan kehidupan bagi kita, yaitu hidup kekal di sorga. Yang ketiga, kematian Yesus yaitu menciptakan persekutuan antara Allah dan manusia. Dan yang keempat, kematian Kristus yaitu kematian Yesus yaitu membebaskan kita dari segala kejahatan. Itu sebabnya kita harus hargai pengorbanan Tuhan. Amin. Kita harus hargai, saudara. Contoh begini, saudara, ada cerita, ada seorang ibu ya punya anak, lalu anaknya mengalami kecelakaan, saudara. Waktu mengalami kecelakaan hebat, anaknya masuk rumah sakit. Lalu ternyata ya sudah parah sekali. Maka dokternya bilang sama ibunya bahwa anak ibu udah nggak bisa ditolong. Ya ibu, ya bawa aja ke rumah. Ini udah nggak bisa ditolong, dia akan mati. Kenapa ibunya nggak terima, saudara? Karena ini anak satu-satunya. Ya karena yang pertama ginjalnya sudah rusak, lalu matanya sudah buta, dan darahnya dia kehabisan darah. Jadi udah nggak bisa ditolong lagi. Maka dokter nggak bisa tolong, udah bawa pulang aja. Lalu ibu ini bilang, dokter, saya gantikan anak saya ambil darah saya, berikan ke anak saya. Ambil ginjal saya, berikan ke anak saya. Ambil mata saya, berikan ke anak saya. Nggak bisa Bu, nggak semudah itu, belum tentu cocok dan belum tentu berhasil. Kalau nggak berhasil, anak mati, ibu juga mati. Pokoknya apapun harus lakukan supaya anak saya selamat. Akhirnya apa saudara? Ibunya merelakan matanya, merelakan ginjalnya, dan juga merelakan darahnya. Dan sebelum diberikan itu semua, ibunya sudah menulis surat, saudara. Lalu sebulan kemudian anaknya hidup kembali, lalu dokter menitipkan surat. Dia tanya, ibu saya mana? Dia dikasih surat, saudara. Lalu ibunya bilang, anakku, aku mengasihi engkau. Segalanya aku berikan kepadamu. Engkau hari ini hidup, dan hiduplah yang terbaik. Jangan sia-siakan hidup. Artinya apa saudara? Sama, Tuhan memberikan segalanya untuk kita.
supaya kita bisa hidup. Tuhan memberikan nyawanya untuk kita supaya kita tidak binasa. Itu sebabnya hargai pengorbanan Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan habiskan hidup kita hanya untuk melakukan kesenangan dunia. Habiskan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya, maka kita pun harus meresponnya dengan hidup dalam kebenaran. Maka tema gembala sidang kita tadi yaitu kematian Yesus menyelamatkan. Maka sedikit saya menambahkan saudara, kematian Yesus adalah kematian yang ajaib. Saudara. Jadi kematian Yesus ini adalah kematian yang menyelamatkan dan juga kematian yang ajaib. Kenapa kematian Yesus kematian yang ajaib? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di Alkitab. Yang pertama, kita baca Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulas. Saudara, ayat ini adalah nubuatan tentang kematian Yesus. Terus kita baca ayat 9, sama-sama 2, 3 ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Jadi Yesus dikubur di antara para penjahat. Terus, dan dalam matinya ia ada di antara, ya saudara ingat waktu Yesus disalibkan, ada 2 orang penjahat di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi ini nubuatan tentang kematian Yesus. Terus, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus mati bukan karena jahat atau melakukan kejahatan. Zaman itu orang yang digantung di atas kayu salib adalah penjahat. Jadi cara mematikan penjahat ini disalib. Dan Yesus disalibkan bukan karena penjahat, karena bukan melakukan kejahatan. Lalu Yesus mengalami kematian karena apa? Kita baca ayat 10. Sama-sama 2, 3, ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia. Siapa yang punya keinginan? Tuhan. Terus dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara perhatikan, ayat ini sekali lagi nubuatan tentang kematian Yesus. Artinya kematian Yesus bukan tiba-tiba. Artinya kematian Yesus bukan karena kejahatan. Artinya kematian Yesus sudah direncanakan. Maka tadi gembala sidang kita ngajar bahwa kematian Yesus adalah peristiwa sejarah. Dan bukan hanya peristiwa sejarah, tapi kematian Yesus adalah rencana Allah. Amin. Jadi mana orang saudara merancangkan kematian, saya mau mati aja, enggak ada. Ya kalaupun ada orang yang merencanakan kematian, tapi dia udah hidup. Ini Yesus belum hidup, belum ada, tapi sudah ada rencana kematian dia. Ini luar biasa saudara. Maka yang pertama, kenapa kematian Yesus adalah kematian yang ajaib? Pertama, karena kematian Yesus sudah direncanakan ribuan tahun yang lalu. Artinya apa? Kalau kematiannya saja sudah direncanakan, apalagi hidup saudara, Tuhan sudah rencanakan. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini jangan takut akan hari esok. Kita nggak tahu besok seperti apa. Tapi di mana-mana saudara terjadi kesulitan, krisis. Saudara baca berita ya, di Argentina saudara, sekarang inflasinya saudara sampai sekian ribu %. Inflasi itu 3% aja, 5% aja udah ngeri saudara. Argentina sekarang inflasinya saudara sampai ribuan saudara. Orang-orang kayanya saudara semua pahili di sana. Orang sampai ambil makanan dari tong sampah saudara. Jadi Indonesia masih bersyukur negara yang dipelihara oleh Tuhan. Maka kita jaga negara ini, amin. Maka kita bersyukur untuk negara ini. Maka kita nggak tahu ke depan seperti apa. Maka Alkitab berkata secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Jadi hari ini jangan takut. Ada pujian berkata sebab dia hidup ada hari esok. Jadi hidup saudara sudah direncanakan sama Tuhan.
Besok mau makan apa, besok mau untung berapa, besok mau bisnis apa, besok mau kerja apa, besok mau dapat berapa, Tuhan sudah rencanakan. Kalau hidup kita sudah direncanakan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan udah rencana ini, besok mau ngapain saudara? Tuhan sudah rencana nih, saudara mau dikasih untung berapa? Jadi nggak ada yang terluput dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah rencanain semua, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Terus berjalan bersama Tuhan. Terus bergantung bersama Tuhan. Saudara yang berjalan bersama Tuhan. Saudara yang bergantung bersama Tuhan. Saudara akan selalu dipelihara Tuhan. Saudara akan selalu berkemenangan. Saudara akan selalu melihat keajaiban. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bersamamu Bapa ku lewati. Berapa yang bisa kita lewati? Semua. Tapi kalau saudara jalan sendiri, masalah sepele aja nggak akan pernah selesai. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, segunung apapun masalahmu, sesulit apapun hidupmu, saudara bisa lewati. Dan saudara keluar sebagai pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa kematian Yesus menyelamatkan dan kematian Yesus ajaib? Kita baca bersama Matius 8 ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Garis bawahi kata menanggung. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan Yesus telah menanggung segalanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menanggung hidupku di atas kayu salib. Bilang kiri kananmu, katakan, hidupmu ditanggung Tuhan. Jangan dimarahin, saudara. Sambil tersenyum, hidupmu ditanggung Tuhan. Misalkan ada orang konglomerat besar, saudara. Misalkan sahabat Jack Ma atau Jeff Bezos, lalu ketuk pintu rumah saudara. Shalom, gitu saudara. Siapa ya? Masa kamu gak kenal saya Jeff Bezos, orang kaya gitu. Ada apa Jeff Bezos? Saya cuma mau kasih ini. Materai dan surat. Surat apa ini? Hidupmu saya yang tanggung. Kalau ada orang yang menanggung hidup saudara, masihkah saudara malam-malam ketakutan? Besok makan apa ya? Harga beras naik, harga telur naik gitu. Masihkah saudara khawatir? Kalau ada orang kaya di dunia yang tanggung hidup saudara, masihkah saudara khawatir? Tidak. Itu baru orang kaya di dunia. Apalagi Tuhan yang menanggung hidup saudara. Maka yang kedua, kenapa kematian Yesus adalah kematian yang ajaib? Yang kedua, karena kematian Yesus telah menanggung segalanya. Hari ini, pulanglah dengan senyum, pulanglah dengan sukacita. Taruh di pikiranmu, taruh di hatimu. Tuhan sudah tanggung hidupku. Sama-sama bersama saya katakan, Tuhan sudah tanggung hidupku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang masih ada utang, bilang Tuhan sudah tanggung. Yang belum punya rumah, bilang Tuhan sudah tanggung. Yang belum dapat kerja, bilang Tuhan sudah tanggung. Bapak-bapak bilang sama istrimu, Ma, hidup kita Tuhan sudah tanggung. Istri-istri bilang, tapi kamu tetap kerja juga. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kematian Yesus adalah kematian yang ajaib? Kita baca 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Sama-sama 2, 3, ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Perhatikan saudara, Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Sama-sama bersama saya katakan, kematian Yesus memberikan aku kemenangan. Saudara, Tuhan memberikan kemenangan bukan berarti kita nggak ada masalah. Tuhan memberikan kita kemenangan bukan berarti nggak ada cobaan, bukan nggak ada tantangan, bukan nggak ada pergumulan. Kita ikut Yesus, ada pergumulan, ada tantangan, ada badai. Tapi selama kita percaya Yesus, selalu ada kemenangan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada solusi. Selamat Jumat Agung,
Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menanggung segalanya. Engkau telah memberikan kami kemenangan. Dan kematian-Mu menyelamatkan kami. Memperdamaikan kami. Membuat kami punya persekutuan dengan Engkau. Dan membuat kami yaitu memperoleh hidup yang kekal. Dan kami semua dibebaskan dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Imani saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar. Ada kuasa, ada mujizat. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darah, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah
menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam satu kami perjamuan karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan perjamuan kudus. Mari kita dengarkan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga, barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih.
Kita mendengar ya saudara sekalian ayat perjamuan kudus ini, saudara sekalian, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal. Hidup yang kekal yaitu hidup di sorga, saudara sekalian, bukan kematian kekal yaitu di neraka ya, lautan api, tetapi hidup yang kekal. Dan kemudian kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman, dan Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kemudian juga kita, Tuhan Yesus katakan juga di lain kesempatan, saudara kan minta apa saja maka akan diberikan, tidak akan minta yang tidak, tetapi kita akan meminta yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, ya, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus ya saudara sekalian, kita akan selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, sesuatu bisa terjadi, saudara sekalian. Sesuatu yang spektakuler, apapun mujizat bisa terjadi, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilul-bilulnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi, liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh.
Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda ataupun ada kebutuhan lainnya, finansial atau rumah tangga atau orang tua atau anak atau apapun, berdoa sejenak semuanya. Dan Anda yang sakit, Anda imani Anda sembuh. Sejenak semua berdoa. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Ada terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan akan berhasil, dan kami selalu berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan minyak urapan ini pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan kami percaya hidup kami disertai dan selalu dalam perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan penuh dengan wibawa ilahi. Kau menyertai mereka, memenangkan mereka Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia, apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berkemenangan dalam hidup ini, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia
disayang oleh Engkau Tuhan Yesus, dan mereka selalu dalam berkecukupan, selalu dalam terhindar dari bahaya dan celaka Tuhan Yesus. Dan Jemaat Gereja Tiberius Indonesia, apapun yang dikerjakan berhasil selalu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberius Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan juga untuk para koordinator pekerja, usher, greeter, choir, dan juga kids, dan juga media, dan juga Wonderguest, diberkati Tuhan, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan, dan Ibra Dinar Samosir diberkati Tuhan sehat, dan Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus dalam pekerjaan lipat kali ganda Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus proyek-proyek baru, dan berhasil dalam pelayanan. Juga Yeni dan Suryoga diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Papi Pak David dan ya Pak Diman juga diberkati, Ibu Eli Robi, Pak Robi, dan diberkati dengan kedua cucunya, dan Pak David Raharja diberkati, dan Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Sinaput di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Lia Pak Diman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Gereja Tiberius Indonesia, semua program-program yang ada di dalam Gereja Tiberius berjalan dengan baik, dengan perkenanan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada Gereja Tiberius Indonesia, dan selalu terjadi mujizat di dalam kuasa-Mu dan kasih-Mu, kuasa-Mu terjadi di dalam Gereja Tiberius Indonesia dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberius Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami serahkan Tuhan Yesus Gereja Tiberius Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus. Untuk Kau sayangi, Kau berkati, Kau limpahkan dengan kasih-Mu dan penuh wibawa ilahi Tuhan Yesus. Dan diberkati apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Dan juga berkati Tuhan Gereja Tiberius Indonesia penuh kuasa dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberius Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis Sirait. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Terus kami berdoa untuk Ibu, Tuhan pakai secara luar biasa, tambahkan hikmat, kesehatan, umur panjang untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Puji Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Jumat Agung pada siang hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian Pak Yoris Devane bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga berkati saudara Samuel Alvarado bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Mas Dwi, diberkati Jonathan, juga Sandi, juga Diko bersama keluarga orang tua diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir diberkati, guru-guru Beloved Kids, pengerja Komuda, pengerja suami istri, sound system, tim media, juga koordinator, juga Pak Ronald bersama keluarga, semua yang melayani, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan terus pakai secara luar biasa, Tuhan tambahkan hikmat, kesehatan, umur panjang, terus untuk memimpin jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat dan firman Tuhan, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami berdoa acara KKR Paskah di Surabaya, kami doa supaya akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa dan akan memenangkan yaitu banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah
terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita kedua kalinya di awan dan memeteraikan kita semua menjadi warga sorga. Suatu hari kelak kita tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu Tuhan, minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu.
kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Selamat hari Jumat Agung, sampai jumpa dalam ibadah Paskah hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom Tiberias.